Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Adabul Alim Al-Muta'allim li Sayyidina Syekh Hasyim Asy'ari alaihi rahmatullah wa nafa'ana bi bu'ul fid darin amin, fi halaman 20 halaman 20 wal PDF-nya. Ila angga radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum wa qala al-Fudail bin Iyad wa qala al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis sama. Dalam riwayat yang lain, man alima wa amila wa 'allam yud'a 'aziman fi malakutis samawati wal ardh. Berkata Imam Fudail bin Iyad, alimun, apabila ada orang yang alim, yang berilmu, muallimun, dan dia tidak hanya berilmu pinter sendiri, dia ngajar. Terserah mau ngajarin istrinya, mau ngajarin anaknya, mau ngajarin keluarganya, tetangganya, pokoknya ngajar aja. Ulama dulu bahkan saking nggak adanya yang mau ngaji, itu ngaji sama tembok. Yang penting niat ngajar. Sampai akhirnya terkenal manusia nggak ada yang mau jadi murid, jin-jin pada jadi muridnya. Jadi jamaah dan santrinya itu jin semua. Karena setiap hari ngajar, ngadep tembok ya. Niat ngajar, saking ikhlasnya, ini kepingin punya derajat orang-orang yang mengajar. Kenapa orang alim yang mengajar tadi? Yud'a kabiron, nanti dipanggil sebagai seorang pembesar fi malakutis sama, di kerajaan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, man alima wa amila, barang siapa yang berilmu, wa amila dan mengamalkan ilmunya, kemudian wa 'allam, dia mengajar. Yud'a 'aziman, dipanggil sebagai sosok orang yang agung nanti di yaumul qiyamah di hadapan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah ja'alna wa iyyakum minhum insyaallah fi khair wa lutuf wa afiyah. Wa qala Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, berkata Imam Sufyan bin Uyainah. Kalau Uyainah yang mana? Ada yang Ats-Tsauri, ada yang Uyainah. Sahabat kau. Sahabatnya siapa? Arfa'un nasi 'indallahi manzilatan. Berkata beliau, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, man kana bainallahi wa baina ibadih. Yang paling tinggi kedudukannya adalah manusia yang menjadi perantara antara Allah dengan hambanya. Jadi hubungan Allah dengan hambanya itu melalui wasilah orang tersebut. Nah, orang yang kayak begitulah orang yang paling tinggi kedudukannya. Siapa mereka ini? Wahumul anbiya wal ulama. Mereka ini adalah para nabi dan para ulama. Di para nabi dan para ulama itu wasilah, perantara. Allah menyampaikan hukum. Orang awam nggak bisa langsung ngerti hukumnya, kecuali disampaikan sama para nabi atau disampaikan sama para ulama. Wa qala aidan lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdhala min an-nubuwah wa ma ba'da an-nubuwati syai'un afdhalu min al-ilmi wal amal. Dan tidaklah, beliau berkata juga, Sayyidina Sufyan bin Uyainah, tidak diberi seseorang di dunia ini sesuatu yang lebih afdal daripada diberi kenabian. Nah, kalau ada orang dikasih kenabian, udah itu paling afdalnya pemberian, sebab dipilih, dikasih wahyu dan seterusnya. Wa ma ba'dan nubuwah syai'un afdalu minal ilmi wal fiqhi.
Dan setelah kenabian tidak ada lagi sesuatu yang lebih afdal daripada ilmu dan pemahaman fikih kepada agama. Fagila lahu, ditanya, omongan kayak begini nih amman hada. Ini omongan pemahaman dari siapa yang kayak begini nih? Qala anil fuqaha'i kullihim. Ini pemahaman, ini omongan statement dari seluruh para fuqaha, pasti ngomong begitu. Sepakat ulama semuanya, ya paling afdal tuh nabi, di bawah kenabian ilmu. Ya, karena itulah yang bakal mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kenabian, dengan keilmuan kita menjadi tahu, ya, makanya dinyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, berilmulah, baru kau bisa menyatakan la ilaha illallah. Nah, kalau sesuatu yang bisa menyampaikan, bisa mengenalkan kita kepada Allah, ya itulah yang paling afdal. Sesuatu yang bisa menjauhkan kita kepada, itulah sesuatu yang paling rusak, yang paling bejat itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa qala Imam Asy-Syafi'i, berkata imam kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah, illam yakunil fuqaha'ul 'amilun bi ilmihim auliya Allah falaysa lillahi wali. Kata Imam Syafi'i, andai kata para ulama yang ahli fikih, yang paham agama dan mengamalkan fikihnya, mengamalkan agamanya, yang mengamalkan ilmunya tersebut, kalau saja mereka ini bukan aulia Allah, ya, kalau mereka ulama ahli fikih yang mengamalkan ilmunya bukan wali-walinya Allah, falaysa lillahi wali, berarti Allah nggak punya wali. Jadi cirinya wali itu gitu, paham agama, mengamalkan ilmunya, itu udah otomatis, ya pasti beliau orang-orang yang dicintai sama Allah, yang punya kedudukan dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yalhiqna wa yakum bihim fi khairil afiyah. Wa qala Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, la yazalu ar-rajul 'aliman ma talabal ilma. Kata Imam Ibnu Mubarak, ini mulai masuk fadilah apa? Fadilah mengajar, ya, dan mengamalkan ilmu. Mengajar dan belajar. Berkata Imam Ibnu Mubarak, seseorang senantiasa dalam keadaan orang menjadi orang alim, ma talabal ilma, selama masih terus cari ilmu. Ya, nah ini cilakanya kita ini, ya, kalau sudah selesai mesantren, apalagi sudah dipanggil ustadz dikit aja, padahal cuma berapa gelintir yang manggil itu, ya, geser RT itu nggak dipanggil ustadz udah. Hah? Ustadz tarkam, ustadz antar kampung doang. Geser ke sana udah nggak ada yang kenal ya. Hah? Iya kan? Baru dipanggil ustadz sama se-RT 2 RT, udah nggak ngaji lagi. Ya. Seharusnya itu senantiasa jadi orang alim selama dia mencari ilmu terus sampai akhir. Fa idza dhanna annahu qad alima, begitu si alim tadi menyangka dirinya sudah alim, sudah ada yang manggil ustaz, sudah apalagi ada yang cium tangan sampai bolak-balik 3 kali, wahnya, alim berarti aneh nih, udah dibolak-balik nih tangan aneh nih, dicium-cium nih. Apa kata beliau? Faqad jahila. Maka saat dia menyangka dirinya sudah alim, hakikatnya saat itu pula dia menjadi orang jahil. Nasallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita nggak sampai, ya, jangan pernah merasa diri kita sudah alim. Begitu ngerasa alim berarti ya itulah saat itu kita benar-benar bodohnya minta ampun. Qala Waqi'un, berkata Syekh Waqi', la yakunu rajulu aliman hatta yasma'a mimman huwa asannu minhu. Seseorang tidak akan menjadi orang alim yang benar-benar sampai dia mendengar dari ulama, dari guru yang lebih tua dari beliau.
Kepengin jadi orang alim yang hakiki, belajar sama orang yang lebih tua. Wa mimman huwa misluh, dan dari orang yang sebaya, yang sama umurnya, dari teman-temannya. Ya, mau mudakaro, diskusi, tukar ilmu dengan teman-temannya yang seumuran, yang seangkatan. Wa mimman huwa dunahu, dan orang alim itu yang hakiki, yang benar-benar asli, mau mendengarkan ilmu walaupun yang mengajar lebih muda dari dia. Itu alim dulu. Sebab apa? Dia nyari ilmu terus, mau belajar sama yang tua, yang sama, yang muda, terus cari ilmu. Berarti alim terus itu. Itu orang alim yang hakiki begitu, kata Syekh Waqi. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan ats-Tsauri. Ya, sekarang ya ats-Tsauri. Apa bedanya? Berkata Imam Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, al-ajaibu ammah, keajaiban itu biasa, ya, umum keajaiban itu. Wa fi akhir zamani a'ammu, nanti di akhir zaman keajaiban lebih luar biasa lagi, lebih umum lagi, lebih banyak lagi yang luar biasa, yang antik-antik, yang unik-unik ya. Kayak sekarang banyak peristiwa kejadian yang aneh-aneh sekarang ya. Kemarin ada mbek bermata satu ya, persis kayak Dajjal matanya di tengah itu. Di akhir zaman nanti banyak apa keajaiban kayak gitu ya. Wan nawaibu tammah, musibah itu adalah satu hal yang menggemparkan, musibah yang apa namanya, musibah ya apa bahasanya, dahsyat namanya musibah itu ya. Tapi wa fi amriddin, kalau musibah dalam urusan agama, atom, lebih dahsyat, lebih parah lagi ya. Makanya dalam doa, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah jangan jadikan musibah kami dalam urusan agama ya. Masya Allah, musibah urusan agama ini Masya Allah, urusan akidah. Makanya kan para masyayikh kita kalau ditanya milih siapa, aduh si anu ada korupsi ini anu, oh ini yang satunya gimana, oh yang satunya ini begini. Oh, nggak masalah, mau korupsi itu urusan WC. Kalau ini bahaya ini urusan akidah, urusan agama yang diobok-obok. Ya, wah sekarang terjadi di zaman kita. Ya, yang menduduki jabatan-jabatan ini rata-rata benci sama agama, musuh sama ahli agama, ya, mengacak-ngacak, mengadu agama. Itu lebih musibah lagi daripada krisis ekonomi. Lebih musibah lagi krisis akidah. Wal masaibu azimatun, musibah itu dahsyat besar. Wa mautul ulama'i a'dhamu, kematian ulama lebih besar lagi, lebih agung lagi. Wa innal alima hayatuhu rahmatun lil ummah, dan sesungguhnya kalau ada orang alim, sesungguhnya orang alim itu hayatuhu, kehidupannya beliau, innal alima hayatuhu rahmatun lil ummah, kehidupannya beliau berarti rahmat bagi umat. Kalau selama beliau masih hidup berarti rahmat bagi umat. Begitu meninggal berarti rahmat itu dicabut. Wa mautuhu fil islami sulmah, maka kematian seorang alim di dalam Islam itu berarti gompel. Agama itu kayak pedang sulmah, itu kalau pedang dipakai tak gitu ya, ting gitu, terus gompel itu namanya sulmah, gompal. Itu kalau gompal apa namanya, dalam pedang itu nggak bisa ditempel ya.
Begitu juga gompal dalam masalah agama, kematian orang alim itu susah, ya, hampir nggak bisa ditempel. Ya, kalau nyetak insinyur, nyetak ini numpuk banyak. Ya, kalau orang alim ini masya Allah gantinya jarang. Allah yarhamna, insya Allah. Semoga Allah masih merahmati kita dengan Allah masih mengizinkan di tengah-tengah banyaknya orang alim. Wallahu a'lam wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.